enam, asik asik toko asik. Yuk mari dukungnya kami, tim kami yang benar. Salam Om Swastiastu, nama budaya, nama kebajikan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kami untuk berbicara. Dewan juri terhormat, Ibu Rani Kartika, himawan atau kontra yang saya hormati dan para audiens. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nizam Panawal Akbar sebagai pembicara pertama dari tim Nona Elia bertugas untuk mendefinisikan mosi yang akan diperdebatkan hari ini. Ada rekan saya selanjutnya, Saidatul Maulin sebagai pembicara kedua menanggapi pernyataan dari tim kontra serta menguatkan kembali argumentasi dari tim kami. Dan ada rekan saya selanjutnya, Nurmala sebagai pembicara ketiga yang akan menanggapi kembali pernyataan tim kontra dan akan memberikan kesimpulan pada akhir debat. Mosi kita pada hari ini adalah seorang seleb yang mempromosikan produk skincare yang tidak sesuai dengan klaim yang telah diberikan, yang menyebabkan di wajah Nona Elia timbul ruam merah yang menimbulkan rasa panas dan ruam merah berubah menjadi hitam. Nona Elia merasa terpukul dan kecewa sehingga ia mengajukan tuntutan ke pengadilan atas kasus ini. Dewan juri yang terhormat, kami selaku tim pro menyatakan secara tegas, tugas dan penuh keyakinan sangat mendukung penuh mosi atas tindakan seleb Rinjani yang merugikan Nona Elia dengan argumentasi yang akan kami paparkan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kami berbicara. Yang terhormat Ibu Rani Kartika sebagai dosen pembimbing mata kuliah dan tim pro, konsumen serta para audiens yang sudah hadir pada hari ini yang kami banggakan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari tim pengacara Rinjani bersama saya Nurlina Sari sebagai pembicara pertama, di mana tugas saya mendefinisikan mosi perdebatan hari ini. Ada rekan saya bernama Firanika Adelia sebagai pembicara kedua, menanggapi pernyataan dari tim pro serta menguatkan kembali argumentasi dari kelompok kami. Dan rekan saya selanjutnya, Narendra Diwan Ashidik sebagai pembicara ketiga yang akan menanggapi kembali tim pro dan akan menyampaikan closing statement pada debat sore hari ini. Serta anggota lainnya yaitu Syakila Izzati Syahira yang juga akan berkontribusi dalam debat pada sore hari ini. Dewan juri yang terhormat, kami selaku tim kontra menyatakan dengan tegas bahwasanya kami menolak mosi perdebatan pada sore hari ini. Kami sebagai pembela Rinjani menyatakan bahwa Rinjani tidak bersalah. Pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar. Pasal ini melarang pelaku usaha untuk mempromosikan produk dengan cara menyesatkan atau memberikan informasi yang tidak benar. Namun, pada kasus ini, kita melihat bahwa Rinjani hanya menyampaikan informasi berdasarkan klaim dari produsen di skincare tersebut dan tanggung jawab atas keakuratan informasi. Tanggung jawab atas keakuratan informasi produk seharusnya berada pada produsen, bukan pada Rinjani sebagai pihak yang hanya berperan sebagai endorse. Sebagai pihak yang melakukan promosi, Rinjani tidak memiliki niat untuk menipu atau menyakiti konsumen, melainkan hanya menyampaikan informasi sesuai yang diterima dari produsen. Rinjani tidak mengetahui komposisi atau efek produk secara mendalam dan mengandalkan informasi dari pihak produsen dan BPOM yang telah menyetujui produk tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kami untuk berbicara. Dewan juri yang terhormat Ibu Rani Kartika, tim kontra yang saya hormati dan para audiens. Perkenalkan, nama saya Saidatul Maulin sebagai pembicara kedua dari tim Nona Elia akan membangun argumentasi yang sebelumnya sudah dipaparkan rekan saya dan menanggapi argumentasi dari tim kontra. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha atau endorser dilarang menyebarluaskan iklan yang mengandung pernyataan tidak benar atau menyesatkan terkait suatu produk. Dalam kasus ini, seleb Rinjani telah menyatakan bahwa produk tersebut aman tanpa efek samping dan sudah teruji BPOM. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memperkenalkan saya. Nah, apakah ada bukti medis atau uji lab yang menunjukkan bahwa produk BN Skincare memang membuat reaksi buruk pada Nona Elia?
Sedangkan pada kasus ini, Elia hanya menyatakan permasalahannya setelah permasalahannya, namun tidak dibuktikan oleh uji lab. Nah, bisa jadi efek samping yang dialami disebabkan oleh faktor lain seperti alergi terhadap suatu bahan yang tidak dikuasai. Nah, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas informasi yang benar dan jelas. Namun Elia sebagai konsumen juga memiliki kewajiban untuk memahami resiko pemakaian produk skincare. Menuntut Seleb Rinjani karena Seleb Rinjani memiliki pengaruh besar terhadap keputusan yang telah dibuat oleh Elia untuk membeli produk tersebut. Dan kenapa Nona Elia itu tidak memeriksakan terlebih dahulu? Kenapa? Karena dia sebagai konsumen berhak mempercayai seleb idolanya yang telah mempromosikan suatu produk yang dia berharap kalau ternyata produk tersebut aman untuk dipakai, makanya dia tidak mengeceknya lebih lagi gitu. Seharusnya Seleb Rinjani lebih Itu sih. Nah, terkait yang saya tanyakan awal, yaitu terkait apakah ada uji lab yang mengatakan bahwa produk BS skincare tersebut yang menyebabkan kulit dari Nona Elia itu terjadi permasalahan. Sedangkan di kasus itu, Nona Elia hanya menyampaikan, tapi tidak menyampaikan bahwa itu tersebut telah diuji lab. Yang dimana konsumen wajib untuk menggunakan produk dengan taat aturan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 5, di mana Pasal 5 menyatakan bahwa konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk pemakaian barang demi keamanan dan keselamatan dirinya sendiri. Nah, jika Elia tidak menggunakan produk sesuai petunjuk atau terdapat faktor eksternal yang mengaruhi hasil penggunaan produk, maka tanggung jawab sepenuhnya tidak dapat ditentukan terhadap kami atau pelaku yang memberikan informasi tersebut, melainkan bisa melaporkan terhadap pihak produsen yang memberikan informasi yang salah. Atau perbaikan jika produk yang diperdagangkan ternyata merugikan konsumen. Karena Rinjani turut aktif dalam mempromosikan produk, ia dapat dianggap memiliki tanggung jawab terkait kerugian yang dialami oleh konsumen. Tetapi kan tidak sependapat. Pasal tersebut berlaku jika ada unsur kesengajaan. Berdasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata, setiap tuduhan perbuatan melawan hukum harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelainan. Rinjani tidak memiliki niat atau pengetahuan bahwa produk itu berisiko, sehingga tidak dapat dianggap bersalah. Lebih jauh lagi, pasal 1367 KUH Perdata menjelaskan bahwa tanggung jawab ada pada pihak yang mengendalikan atau mengarahkan tindakan tersebut, yaitu produsen. Kebenaran klaim yang mereka sampaikan, terutama saat produk tersebut terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen. Berdasarkan putusan pengadilan di beberapa kasus serupa, selebriti yang melakukan promosi produk secara langsung bertanggung jawab untuk kebenaran dan pernyataan yang mereka buat. Dalam hal ini, Rinjani bertindak sebagai endorse produk yang dinilai gagal memenuhi standar keamanan sebagaimana dijanjikan dalam promosinya yang berdampak langsung pada kesehatan kulit Nona Elia. Nah, tadi Anda hanya menyampaikan argumen, tapi tidak menyampaikan apakah ada pasal yang menguatkan hal tersebut. Nah, di sini saya menguatkan pasal saya, itu pada pasal 1367 KUH Perdata terkait tanggung jawab dan perbuatan lain. Nah, di situ sudah jelas nih pasalnya, bahwasanya yang bertanggung jawab sepenuhnya itu adalah produsen. Bagaimana Anda hanya melihat ingin menanggapi bahwa pihak seleb kan juga ikut andil dalam mempromosikan. Jadi dia kalian tidak bisa bilang kalau hanya produsen yang bersalah, karena kalian juga. Nah, oke, saya terima pendapat Anda. Namun pada pasal 1367 ini sudah jelas bahwasanya seorang yang bertindak atas arahan pihak lain